Okay, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang Mak Menteri, tadi kata yang lengkap akan diberi peluang untuk kelulusan. Tapi memang saya nampak pada kebiasaannya, ia memakan masa 3-4 tahun. Kadang-kadang kita tanya tak ada jawapan. Biasa jawapannya adalah dalam proses. Saya rasa 2 penggal yang lepas ataupun tak lama dulu saya pernah jumpa dengan Menteri. Warga emas yang saya kemukakan sokongan tu, saya terima kasih yang mau kata 10 lebih ribu. Tapi saya nampak tak mencukupi. Kalau boleh, lebihkan. Tapi permohonan yang saya kemukakan tu, yang telah 3-4 tahun warga emas tu, sampai hari ini tak ada jawapan. Saya mohon jasa, kalau boleh, apa salah, luluskan untuk warga emas yang memerlukan keinginan mereka untuk dapatkan kewarganegaraan ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Tan Sri, terima kasih sahabat saya dari Tanjung Piai. Warga emas ni Tan Sri, kebanyakannya adalah gagal melepasi ujian penguasaan bahasa Melayu. Kebanyakan. Harap-harap tak termasuk kes yang Tanjung Piai maksudkan. Penguasaan bahasa ni di negara-negara luar, best practices-nya pun kita teliti. Mereka menghendaki yang nak mohon warga negara tu boleh berbahasa, bahasa rasmi, bahasa pertuturan negara berkenaan. Ini kebanyakannya. Dia markah tak lulus 1, markah lulus 8. Dia ada rating dia. Sekarang ni, yang 2 pun kadang-kadang saya luluskan. 2 ni maknanya, terima kasih, dia jawab sama-sama. Itu pun lulus. Ya. Apa khabar? Khabar baik. Itu lulus. Dia tak boleh buat ayat macam macam Tanjung Piai buat. Tak apalah. Sampai kita turunkan kayu ukur sampai ke situ. Ya, ada yang warga usia lama ni, Tan Sri, mereka terlalu fasih dengan bahasa asing. Jadi sampai tidak boleh langsung. Jadi yang itu antara kekangan yang kita dapat, yang kita hadapi. Itu pun kita cuba bantu. Tanjung Piai tolong ingatkan saya balik kes yang spesifik, yang lengkap dokumen dan sebagainya. Saya akan bantu mudah carakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi menggambarkan tentang suasana semacam sidang di parlemen di Malaysia ya. Nah, dari pembicaraan yang dilakukan ini membahas mengenai warga emas. Nah, jadi kalau di Malaysia itu ada istilah warga emas khusus untuk warga di Malaysia yang umurnya kurang lebih adalah 60 tahun ke atas. Artinya umur yang sudah tidak produktif lagi. Kalau di Indonesia mungkin dikatakan sebagai manula ya. Nah, di Malaysia ini masih ada ataupun cukup banyak warga emas yang belum mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Nah, ketika mereka tidak memiliki kewarganegaraan Malaysia, otomatis mereka tidak mendapatkan bantuan-bantuan dari kerajaan Malaysia untuk warga emas. Nah, kalau ingin mendapatkan bantuan dari kerajaan, maka warga emas ini harus mendaftarkan diri ataupun mengajukan diri untuk menjadi warga negara Malaysia. Nah, kurang lebih ada sekitar 17.000 warga emas di Malaysia itu yang mengajukan diri untuk menjadi warga negara Malaysia. Jadi kalau kita lihat di sini, dari rapat ini bisa dilihat bahwa ternyata cukup banyak warga emas yang tidak secara otomatis menjadi warga negara Malaysia. Nah, ini Pak Ade juga nggak paham ya, kenapa warga emas di Malaysia itu tidak tercatat ya sebagai warga negara di Malaysia. Mereka harus mengajukan diri untuk menjadi warga negara Malaysia. Jadi ketika tidak mengajukan diri, maka mereka tidak mendapatkan semacam identitas kewarganegaraan di Malaysia.
Tentu kalau tidak mendapat kewarganegaraan di Malaysia, maka bantuan-bantuan untuk warga emas ini itu mereka tidak dapatkan. Contoh misalkan bantuan untuk per bulan mendapatkan uang dalam bentuk ringgit, berapa ringgit gitu ya. Kemudian juga bantuan kesehatan misalkan. Jadi kalau mereka sakit nih, warga emas sakit, mereka harus bayar secara normal ya. Tapi kalau mereka menjadi warga negara Malaysia, maka mereka dapat bantuan mungkin gratis untuk pengobatan. Nah ini beberapa saja yang mungkin seperti itu gambarannya ya. Nah ternyata untuk menjadi warga emas di Malaysia itu salah satu persyaratannya adalah ada ujian bahasa Melayu. Nah kita tahu semua ya bahwa Malaysia bahasa nasional mereka adalah bahasa Melayu. Jadi ketika warga emas ini, orang yang berumur 60 tahun ke atas ingin menjadi warga negara Malaysia, maka mereka harus lulus ujian bahasa Melayu. Nah, ketika mereka tidak lulus ujian bahasa Melayu, otomatis ya mereka tidak bisa menjadi warga negara Malaysia. Tetapi sepertinya dari parlemen kerajaan Malaysia memberikan peluang ataupun kesempatan kedua untuk mengikuti ujian ulang bahasa Melayunya sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Nah, sebenarnya pihak parlemen ataupun kepengurusan kementerian yang berhubungan dengan kependudukan di Malaysia itu sudah menurunkan standar ujian ya untuk warga emas ini. Jadi warga emas ini cukup mengatakan terima kasih, mengucapkan mungkin selamat siang, mengucapkan sama-sama, itu sudah memenuhi syarat untuk dibuatkan atau menjadi warga negara Malaysia. Nah, yang menjadi pikiran di benak Pak D ini adalah sebenarnya siapa sih yang tidak termasuk dalam warga negara di Malaysia? Kalau di sini yang tertera di sini yang diungkapkan ini cerita tentang warga emas ya. Nah, warga emas ini kan juga kita tahu semua bahwa di Malaysia itu kan ada bangsa ya, ada bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India. Nah, yang dimaksud dengan warga emas ini yang mana dari tiga bangsa ini? Apakah ketiga bangsa ini atau hanya bangsa Melayu saja atau hanya bangsa Cina saja atau hanya bangsa India saja? Kemudian kalau misalkan dia bangsa Melayu, tentu ini punya juga kewajiban, ya seharusnya kalau bangsa Melayu bisa berbahasa Melayu ya. Jadi tidak ada kendala deh kalau ikut ujiannya gitu, bisa dipastikan lulus ya, karena standarnya sudah diturunkan. Jadi cukup mengucapkan 1-2 kata dalam bahasa Melayu, maka sudah bisa mendapatkan kewarganegaraan Malaysia. Nah, bagaimana dengan yang bangsa Cina, kemudian juga bangsa India? Manulanya ini ya otomatis kalau dikatakan di parlemen tadi bahwa warga-warga emas ini kebanyakan terlalu fasih menggunakan bahasa asing, jadi mereka tidak bisa berbahasa Melayu. Tapi Pak D nggak tahu nih yang dari mana yang tidak bisa bahasa Melayu ini, yang terlalu fasih dengan menggunakan bahasa asing. Bahasa asing di sini ya Pak D juga kurang paham ya. Apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Tamil, apakah bahasa Cina ya. Kemudian juga bagaimana dengan warga-warga Malaysia yang ada di pedalaman, di hutan-hutan. Itu pun mereka ada seperti itu ya, warga yang memang tinggalnya jauh di dalam hutan, sehingga untuk tersentuh itu dengan yang namanya kewarganegaraan, pembuatan persyaratannya itu sangat sulit karena terkendala faktor waktu ya, kemudian juga jarak tempuh, kemudian juga rintangan yang lainnya ya, yang mungkin banyak juga dihadapi. Nah, ini yang Pak D juga masih belum tahu jawabannya ya. Jadi mungkin dari netizen ada yang bisa memberikan penjelasan kira-kira yang dikatakan sebagai warga emas yang
tidak pandai berbahasa Melayu tapi mereka pandai berbahasa asing ini yang dari mana atau mungkin dari bangsa mana ya. Nah, kemudian juga kenapa warga emas ini tidak secara otomatis menjadi warga negara di Malaysia, artinya tercatat sebagai warga negara di Malaysia ya. Mereka harus mengajukan permohonan dulu untuk menjadi warga negara Malaysia. Nah, ini adalah satu hal yang cukup menarik menurut Pak D ya, karena orang-orang yang memang sudah menjadi warga emas ini tentu kan orang-orang yang sudah umurnya 60 tahun ke atas tadi, otomatis biasanya juga kemungkinan tidak mempunyai pekerjaan. Untuk bekerja pun mungkin ya tenaganya sudah tidak kuat lagi. Kemudian juga kemungkinan ada juga faktor keluarganya tidak sanggup untuk membiayai hidup dari warga emas ini, sehingga mereka nanti akan dibantu oleh kerajaan Malaysia. Tapi untuk bisa mendapatkan bantuan itu, mereka harus menjadi warga negara Malaysia dulu. Nah, kenapa kok mereka ini harus menjadi warga negara Malaysia dulu? Apakah waktu mudanya mereka ini tidak terdaftar sebagai warga negara Malaysia? Lalu kenapa kok bisa tidak terdaftar? Nah, ini Pak Ade juga belum tahu. Jadi kalau teman-teman ya yang tahu sebabnya boleh berbagi di kolom komentar. Dari Pak Ade cukup dulu. Kita nanti ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.